Ya, pemirsa terima kasih masih bersama kami di News Pagi. Kita ke informasi berikutnya, diduga saling ejek. Dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di kawasan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Para pelaku menggunakan senjata tajam dan juga benda tumpul. Warga resah dan khawatir menjadi korban salah sasaran. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di bawah flyover Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Kedua kelompok ini saling serang menggunakan senjata tajam berukuran besar. Selain itu, para pelaku juga dilengkapi dengan benda tumpul seperti batu dan batang kayu. Aksi tawuran diduga terjadi hanya karena saling ejek. Akibat kejadian ini, warga mengaku resah dan takut menjadi korban salah sasaran. Warga juga khawatir barang miliknya mengalami kerusakan akibat terkena lemparan batu. Sudah 2 hari berturut-turut. 2 malam? Ya, 2 malam. Malam apa aja? Malam minggu apa? Malam minggu, terus kemarin malam apa tuh? Malam Jumat. Malam Jumat juga. Udah itu aja, jadi pedagang ini jadi takut. Warga berharap agar petugas kepolisian melakukan patroli rutin dan penjagaan di titik rawannya terjadi aksi tawuran, khususnya pada malam hari. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah keluarga korban kecelakaan kapal cepat Evelyn Kalista 1 mendatangi posko informasi Polresta Tanjung Pinang. Selain itu, dari Polresta Tanjung Pinang pun menyiapkan tim psikologi untuk keluarga korban. Sejumlah keluarga korban kapal speedboat Evelyn Kalista 01 yang terbalik di perairan Pulau Burung, Indragiri Hilir Riau melapor ke posko informasi Polresta Tanjung Pinang di Pelabuhan Sri Bintanpura, Tanjung Pinang. Ada 7 keluarga korban yang sudah mendatangi dan melapor ke posko informasi soal kecelakaan speedboat Evelyn Kalista 01 ini. Mengatakan Pak, Abang Ian tidak ada lagi, sudah meninggal tenggelam kapal di Pulau Burung. Iya, saya menggigil langsung. Apa ini hari akhir daripada Lebaran ini kami belum jumpa satu. Ya, ini kita buat posko, kita buat posko informasi untuk korban tenggelam kapal. Jadi di situ ada keluarganya semua, keluarga dari korban. Selain di grup WA, pihak keluarga korban juga bisa mendatangi semuanya. Ya, boleh datang langsung di sini untuk mencarikan informasi. Selain itu, Polresta Tanjung Pinang Polda Kepulauan Riau menyiapkan tim psikologi untuk keluarga korban. Dari 12 korban meninggal dunia, beberapa di antaranya merupakan warga kota Tanjung Pinang. Tim psikologi nantinya akan melakukan pendampingan trauma healing bagi keluarga korban. Tentunya dari pihak korban, keluarga korban ini tentunya mereka mengalami kemalangan, mengalami kesedihan. Dan itu adalah menjadi fokus kita, pekerjaan kita. Itulah yang dibutuhkan masyarakat, adalah mereka membutuhkan dukungan psikologis, pendampingan psikologis. Sebelumnya, tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi seluruh korban meninggal dunia, 12 jasad korban kapal Evelyn Kalista 1 yang tenggelam. Korban meninggal terdiri dari 6 dewasa, 2 anak, dan 1 balita. Melalui manifesto terdapat 67 orang penumpang dan awak kapal. Dari 7 tersebut, 58 penumpang berhasil selamat dan sudah dievakuasi. Dari Tanjung Pinang, Kumala Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menemui Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 5, Jakarta. Kedua pimpinan partai menyebut solid di pemilu 2024. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat sore. Kedatangan Caimin ke rumah Prabowo dalam rangka silaturahmi dan halal bihalal kedua partai. Usai menggelar pertemuan yang digelar secara tertutup, Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto menyatakan membahas mengenai komitmen antara kedua belah pihak untuk persiapan pemilu 2024. Memperbaharui semangat kerjasama dan koalisi untuk kepentingan Indonesia masa depan. Terutama keberadaan koalisi ini memang dibangun untuk Indonesia Raya, untuk Indonesia yang lebih baik, yang maju, lebih maju lagi. Oleh karena itu, alhamdulillah silaturahmi halal bihalal ini
menghasilkan kebersamaan yang semakin solid, kekuatan koalisi yang semakin baik, dan semoga mengajak partai-partai lain untuk semakin bersama-sama. Untuk aku gimana nih Pak? Ya, kalian kan bisa lihat dari body language, bisa nggak? Sumbernya. Pokoknya mantap. Pokoknya kita tadi coba Anda perhatikan, kita benar-benar bersepakat semuanya ini untuk bekerja untuk Indonesia, untuk rakyat. Sudah itu. Jadi kepentingan rakyat yang terbaik untuk rakyat. Dan kita tidak mau terlalu banyak lompat sini, lompat sana lah. Pertemuan antara Prabowo dan Caimin ini bukan pertama kali terjadi. Pada 10 April lalu, Prabowo Subianto juga menerima kunjungan Muhaimin Iskandar di Kertanegara. Gerindra dan PKB telah bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Dalam pertemuan terakhir, keduanya sempat membahas koalisi besar untuk menghadapi pemilu 2024 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah P3 menyatakan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 mendatang, Koalisi Indonesia Bersatu memastikan kondisi politik di internalnya masih solid dan guyup. Hal itu disampaikan dalam pertemuan Ketua Umum Partai Golkar, PAN, dan P3 di kediaman Erlangga Hartarto. Pertemuan ketiga Ketua Umum partai ini membahas tentang dinamika politik yang terus berkembang, terutama setelah pencapresan Ganjar Pranowo, PDI Perjuangan serta P3. Pencapresan Ganjar oleh P3 menjadi sorotan karena selama ini P3 telah berkoalisi dengan Golkar dan PAN dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Dalam pertemuan tersebut, KIB menegaskan tidak akan mencampuri urusan P3 dalam mengusung capres. Golkar dan PAN juga menghormati putusan P3 yang telah mengusung Ganjar sebagai capres pada pemilu 2024. Oh iya, oke. Masih tunggu. Kita ini semua koalisi KIB pada malam hari ini terlihat kita solid, guyup, dan rukun. Dan seperti mekanisme yang dipahami bahwa KIB tidak akan mencampuri urusan internal partai masing-masing. Karena tujuan KIB tentu akan membangun Indonesia yang lebih kuat, yang mandiri, dan juga membangun persatuan di antara kita, dan ini adalah kesempatan untuk melakukan pembangunan jangka panjang. Pertemuan silaturahim ini, saudara, sebagaimana biasa kita lakukan rutin, ya. Kita hormati putusan P3, internal P3 memutuskan mendukung Pak Ganjar dengan segala persyaratannya. Ya tentu nanti pada saatnya juga ada Partai Amanat Nasional juga akan memutuskan sesuatu, ada mekanismenya juga, begitu juga Partai Golkar. Masing-masing partai itu mungkin bisa sama, bisa tidak, baru kita akan berembuk apakah bisa ada kesepakatan ataukah tidak pada akhirnya nanti. Koalisi KIB solid, harmoni, kuat. Partai politik tentu memiliki mekanisme sendiri-sendiri. Jadi alhamdulillah kami sama, karena kami di pemerintahan juga masih sama, di parlemen kami juga ya tetap kerjasama. Jadi kalau ada orang mengatakan ini KIB bubar, enggak bubar. Manakala nanti pilihannya sama, itu menjadi koalisi plus yang dulu pernah disampaikan oleh Pak Ketua Umum Golkar. Konsolidasi dilakukan oleh kader PDI Perjuangan di Makassar, Sulawesi Selatan. Konsolidasi internal digelar untuk pemenangan Pilpres 2024. Rapat konsolidasi internal pemenangan Pilpres 2024 berlangsung di kantor DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan di Makassar, Sulawesi Selatan. Selain kader PDI Perjuangan Sulawesi Selatan, rapat konsolidasi juga dihadiri oleh Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Meski calon wakil presiden PDI Perjuangan belum ditentukan, namun konsolidasi memenangkan pasangan calon dari PDI Perjuangan terus dilakukan. Selain menghadiri konsolidasi partai, Ganjar Pranowo hari kemarin juga akan menghadiri otonomi daerah ke-27 di Makassar. Bisa silaturahmi dengan kawan-kawan dari DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan. Ya,
bisa bercerita banyak, tadi ngobrol, makan bersama, saling memberikan semangat dan menguatkan untuk persiapan kita di dalam menghadapi pemilu nanti di 2024. Sementara itu dalam survei Poltreking Indonesia pada bulan April, elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungguli dua bakal capres lainnya, yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Untuk elektabilitas bakal calon presiden, Prabowo Subianto memperoleh angka elektabilitas 33%, naik cukup signifikan dari survei sebelumnya pada bulan Februari dan Maret. Sementara di urutan kedua ada Ganjar Pranowo dengan 31,1%. Elektabilitas Ganjar menurun dari bulan sebelumnya yaitu 36,9%. Sementara Anies Baswedan masih tetap di peringkat ketiga dengan 22,4%, naik dari bulan Maret yaitu 21,3%. Sementara di posisi bakal calon wakil presiden, nama Erick Thohir memimpin dalam survei bulan April dan menjadi figur paling potensial. Erick memiliki elektabilitas 17,1%. Di bawah Erick ada Sandiaga Uno yang memiliki elektabilitas sebagai bakal calon wakil presiden sebesar 15,5%. Setelah itu ada Ridwan Kamil di peringkat ketiga dengan 13,5%. Sementara jika diotak-atik pemirsa, ada sejumlah simulasi pasangan capres dan cawapres yang masuk dalam survei. Ini adalah simulasi pertama dari Poltreking, di mana pasangan Prabowo dan Erick Thohir memiliki elektabilitas 30,3%. Lebih tinggi dari pasangan Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno yang mendapat 28,4%. Di bawahnya ada pasangan Anies dan juga AHY yang mengikuti dengan 21,9%. Dan pemirsa, ini adalah simulasi kedua di mana Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Erick Thohir yang memiliki elektabilitas tertinggi yaitu 30,4%. Sementara Prabowo dan Caimin ketika dipasangkan memiliki elektabilitas 30,2%. Di peringkat ketiga pasangan Anies Baswedan dan AHY memiliki elektabilitas 20,3%. Pemirsa, survei Poltreking memprediksi Pilpres 2024 mendatang akan diikuti oleh 3 capres. Seperti apa peta koalisi dan elektabilitasnya? Berikut kami tampilkan perbincangan rekan kami Abraham Silaban bersama Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda dalam program iNews Prime malam tadi. Oke, Mas Hanta, kalau kita lihat dari rentang survei ini dilakukan, artinya survei ini diambil sebelum riuh rendah pencapresan Ganjar Pranowo ya? Betul. Rentang waktunya setelah riuh ramainya juga isu pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah U20 sepak bola ya. Oke. Tapi sebelum tanggal 21 ketika Ganjar Pranowo diumumkan oleh PD Perjuangan. Nah, ini menarik karena yang tertinggi dalam survei tersebut adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang kita tahu juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, disusul tipis jaraknya ya dengan Ganjar Pranowo ya. Kalau Anda bisa jelaskan kepada kami untuk polling ataupun survei dari capres ini sendiri, apa faktor yang membuat nama Prabowo menjadi unggul? Ya, untuk calon presiden ada 2 simpulan yang bisa saya sampaikan dari hasil survei ini. Pertama, mengkonfirmasi dari survei-survei sebelumnya bahwa sulit muncul di luar 3 nama ini menjadi capres kuat atau berpotensi kuat. Oke. Jadi yang melampaui 3 orang ini yang di atas 5% sudah tidak ada. Itu satu. Yang kedua, margin atau jarak elektabilitas antara 3 ini fluktuatif, sangat tipis bahkan antara Prabowo dan Ganjar. Kita tahu ketika Anies pernah dideklarasikan, dia pernah menyalip Pak Prabowo. Kemudian sekarang Prabowo cenderung menyalip posisi Ganjar, meskipun jaraknya sangat tipis, masih tentang margin error. Ganjar pernah nomor 1. Jadi poin yang kedua adalah dinamika elektoral ketika capres ini cukup kompetitif. Karena itu, karena kompetitifnya posisi capres, maka variabel cawapres menjadi determinan dan bisa dikatakan menentukan seperti Abraham sampaikan tadi. Nah, ini juga menarik. Ketika survei tertinggi untuk calon wakil presiden adalah nama Erick Thohir di sana. Saya juga mencatat ada nama Sandiaga Uno yang menyusul ya. Ada 2 menteri, bahkan sebetulnya 3, ada Menko Polhukam juga di sana termasuk. Tapi yang tertinggi itu adalah
Pak Erik dan juga Pak Sandi, dua-duanya menteri dalam kabinet Jokowi Ma'ruf. Ini bisa demikian, bagaimana hasil surveinya? Dan ini kalau Abraham masih ingat, kebetulan juga sama dengan urutan yang disebutkan oleh Pak Jokowi beberapa hari yang lalu ketika teman-teman media bertanya, siapa bisa jadi cawapresnya Ganjar? Kan disebut satu Erick Thohir, kedua Sandiaga Uno, ketiga Mahfud, keempat Ridwan Kamil. Tunggu dulu, Mas Hanta, Anda menangkap ada preferensi Pak Jokowi dari urutan jawaban yang disampaikan? Ya, bukan. Mungkin kebetulan, tapi paling tidak Pak Jokowi tampaknya juga membaca perkembangan survei-survei yang berkembang belakangan ini, maksud saya. Satu itu. Oke. Nah, dari nama-nama yang muncul, betul tadi Abraham katakan, kalau capres ada 3, maka cawapres relatif lebih dinamis lagi. Ada 10 yang kami bikin simulasi, tapi dari 10 itu yang mencapai double digit ada 3 orang. Yaitu 1 Erick Thohir, 2 Sandiaga Uno, dan ketiga ada Ridwan Kamil. Tentu ada nama yang lainnya lagi yang di bawah 10%. Tapi 3 ini yang menarik untuk dibahas ya. Kalau Sandiaga Uno masuk 3 besar, menurut saya tidak mengejutkan juga. Karena Sandiaga Uno adalah mantan calon wakil presiden, sudah pernah running, pernah bertarung di 2019 yang lalu. Kedua, Sandiaga Uno juga pernah menjadi wakil gubernur. Nah, harusnya tidak mengejutkan dan mestinya perolehannya lebih besar dari ini. Yang kedua adalah Ridwan Kamil. Meskipun tren Ridwan Kamil agak turun memang setelah beliau masuk Golkar. Nah, yang ketiga juga menarik adalah Pak Erick Thohir, sama-sama menteri dengan Sandiaga Uno. 2 orang ini saya kira akan menjadi cawapres primadona ya, menjadi variabel penting. Terutama kita lihat Pak Erick Thohir sebagai menteri BUMN, satu juga menteri ekonomi kreatif, pariwisata ya, Sandiaga Uno. Nah, ini akan menjadi variabel penting yang akan dipertimbangkan oleh poros-poros koalisi, Abraham. Paling tidak, kalau saya bicara cawapres, yang paling penting dari seorang cawapres itu kan karena penting, satu, variabel elektabilitasnya. Yang kedua, akseptabilitas. Akseptabilitas apa? Akseptabilitas tingkat penerimaannya oleh partai-partai koalisi, oleh para kingmaker seperti Pak Jokowi kalau menjadi bagian penting dari koalisi itu. Dan yang ketiga adalah potensi bawa isi tas atau logistik, itu juga penting.